Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Avandi Studio. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara penerapan join pada VB-Net dan akses. Oke, pertama-tama kita buat dulu database-nya. Di sini saya akan membuat database baru dengan nama akademik. Kemudian lokasi penyimpanan database-nya seperti biasa saya taruh ke dalam folder YouTube. Oke, kemudian saya akan buat file-file yang dibutuhkan. Nanti di sini saya akan membuat dua tabel. Yang pertama adalah tabel master mahasiswa. Kemudian nanti yang kedua adalah tabel kelas. Untuk tabel master sendiri dia akan mempunyai beberapa file, di mana file-filenya bisa dilihat di video. Silahkan disamain dulu saja, nanti kalau sudah berhasil programnya baru diganti file-filenya. Oke. Untuk data tab-nya juga ikuti video dulu saja. Oke, selamat menonton untuk membuat file dan membuat tabel di video ini. Oke, tabel kedua yang akan kita buat adalah tabel kelas. Tabel kelas mempunyai dua file, dan untuk ukuran tiap file seperti pada video. Ya, ini sudah jadi tabel-tabel yang kita gunakan. Selanjutnya kita menuju ke Microsoft Visual Studio. Di sini kita buat project baru menggunakan Visual Basic. Nama projectnya adalah VB Join, karena kita akan menerapkan join tabel di program kita. Saya save di folder YouTube. Kemudian kita tunggu programnya jadi. Selanjutnya kita desain tampilan antarmuka dari program kita. Di sini saya menggunakan tab control. Jadi di dalam program kita nanti akan mempunyai beberapa tab. Ada 3 tab nantinya. Ada tab simpan, tab edit, dan tab hapus. Oke, untuk komponen-komponen yang lain bisa dilihat di video. Silahkan disamain dulu dengan yang di video komponen-komponennya. Oke, selamat menonton.
Oke, tab simpan digunakan untuk menyimpan data kelas. Di sini jangan lupa untuk mengubah nama dari button, mengubah nama dari textbox ya, supaya nanti lebih mudah ketika kita melakukan coding program, lebih mudah untuk memanggil komponen-komponennya kalau kita sudah mengubah namanya. Oke, selesai mendesain tampilan di tab simpan, selanjutnya kita menuju ke tab edit, lalu lakukan desain seperti yang ada pada video. Pada tab edit ini kita bisa mengubah status mahasiswa. Ketika kita memilih tab naik kelas, maka akan muncul isian nama kelas dan kelas baru. Nama kelas dari kelas mahasiswa tersebut dapat kita ubah dengan kelas baru. Ketika dia sudah naik kelas, otomatis dia akan mendapatkan kelas baru. Kemudian pada radio button status mahasiswa, apabila kita pilih, maka akan muncul isian NIM. Jadi NIM mahasiswa tersebut kita isikan, kemudian status mahasiswa tersebut akan berubah. Apakah mahasiswa tersebut aktif, DO, atau cuti. Jadi kita pilihnya berdasarkan NIM. Tab yang terakhir adalah tab hapus. Tab ini memiliki tampilan antarmuka yang sangat simpel sekali karena hanya terdiri dari 3 komponen, yaitu label, textbox, dan button. Masing-masing komponen hanya satu saja kebutuhannya. Kemudian tab hapus ini bertujuan untuk menghapus kelas yang sebelumnya telah kita buat. Jadi kita isikan nama kelasnya di textbox, kemudian kita tekan button hapus, maka kelas akan terhapus. Jangan lupa untuk mengubah nama dari textbox dan nama dari button. Hal itu bertujuan agar kita lebih mudah dalam melakukan coding program ketika kita memanggil
textbox akan lebih mudah kalau kita ganti namanya. Selesai mendesain tampilan dari tab hapus, selanjutnya kita melakukan coding. Tetapi coding di sini cukup sederhana karena hanya menambahkan library dan menambahkan variabel yang dibutuhkan. Untuk library yang kita butuhkan ada library sistem data oleh DB untuk koneksi ke database, lalu sistem I/O untuk input output. Selanjutnya nanti di dalam kelas form 1 kita tambahkan beberapa library, misalkan library CNN oleh DB as new oleh DB connection untuk koneksi ke database. Nantinya kita juga butuh oleh DB command. Masing-masing perintah seperti insert, update, delete itu ditulis ke dalam oleh DB command. Jadi ditulis dalam bentuk perintah SQL. Selanjutnya kita butuh variabel untuk menyimpan data source kita. Seperti biasa untuk provider saya menggunakan Microsoft Azure oleh DB 12.0. Kemudian data source-nya adalah data Microsoft Access kita yang telah kita buat, yaitu database akademik. Selanjutnya nanti kita buat variabel yang menampung oleh DB data adapter. Kemudian buat variabel untuk menampung dataset juga. Untuk implementasinya, coding programnya bisa dilihat di video. Setelah selesai melakukan inisialisasi variabel, selanjutnya kita save, lalu kita klik 2 kali pada form. Kemudian di dalam form kita isikan sebuah fungsi koneksi untuk dapat terhubung ke database. Kemudian kita berikan lagi sebuah fungsi visible pada label maupun pada textbox yang ada di tab edit. Jadi di tab edit, ketika kita memilih pilihan naik kelas, maka akan muncul nama kelas dan kelas baru. Sedangkan kalau kita pilih pilihan status mahasiswa, maka yang akan muncul adalah isian name. Jika kedua pilihan tidak dipilih, maka visibilitas dari nama kelas, kelas baru, dan name adalah kosong atau tidak terlihat. Maka dari itu defaultnya kita buat visible-nya false dulu. Bila kode yang kita tulis tidak terjadi error, selanjutnya kita save. Setelah kita save, kita cek kembali apakah ada yang kurang pas. Di tab simpan, untuk tampilannya kita rapikan. Kemudian jika sudah, kita pindahkan database kita yang tadinya berada di luar, kita pindahkan ke dalam direktori yang ada di project kita namanya VB Join, kita pindahkan ke folder debug.
Demikian video kali ini. Nantikan kelanjutan hasil finalnya di video berikutnya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.